Ya, jongos asing, anak PKI loh, apalagi lonte politik, ya kan? Begitu kan? Mana lonte-lonte politik? Begitu kan? Semoga dengan ocehan rakyat itu, ya, agar bisa mengesahkan undang-undang perampasan aset. Terus audit semua keuangan-keuangan itu. Indonesia katanya kaya, kenapa selalu dikelola orang asing? Ya, Indonesia kaya katanya. Bang Jamil, dengerin. Blegok, bego seumur hidup lo. Dengerin. Kalau mau mengesahkan undang-undang perampasan aset, benahi dulu pihak kepolisian. Ya, Kejaksaan Agung itu dibenahin, sampaikan sama Prabowo. Ya, Bang Jamil, denger ya. Kenapa? Karena begitu undang-undang perampasan aset itu disahkan, nanti dimanfaatkan kepolisian, Kejaksaan Agung untuk merampas rakyat, bukan para koruptor. Betul nggak? Lo mau bego jangan kebangetan dah. Ya, begonya itu lo kebangetan lo Bang Jamil. Ngasih tahu pakai otak, jangan asal komen. Pakai otak, lo makan disuruh pemerintahnya makan tai lo. Yang komen daripada lo ngoceh-ngoceh, siapa yang tahu Sahroni kebongkar masalah mafia BBM, mafia tanah? Nggak ada yang tahu kan, sampai sekarang dia masih leha-leha, kebal hukum. Ya, giliran orang lain dia ya kayak Adam Denny, ya Adam Denny kan dipenjarakan sama dia 3 tahun 6 bulan. Ya, permasalahan komentar. Enak kali kalian sama rakyat ditindas-tindasin seperti itu. Kalau bisa ya, dengan ocehan kita, dengan ocehan rakyat Indonesia ini ya, satu lagi tuntutan kita Pak Prabowo. Tolong ya, yang namanya koruptor disahkan aset-aset undang-undang perampasan aset. Yang namanya koruptor, tolong Pak sita semua harta-hartanya, ya kembalikan ke negara, karena mereka itu didapat maling duit negara modalnya. Ya enggak? Betul enggak guys? Ya, maling duit negara kita. Ya, kenapa? Kenapa tadi jongos-jongosnya Mukidi tadi, ternak-ternaknya itu kepanasan dengan ocehan kita? Ya, kita harus ngoceh, nggak diam. Ya, segera sahkanlah undang-undang perampasan aset Pak Prabowo. Agar kenapa? Punya keberanian Bapak. Setelah dirombak ini, semua kabinet-kabinetnya Pak, tolong orang-orang itu disuruh amanah. Ya, disuruh amanah. Jadi, ketika reshuffle ini udah dirubah, para koruptor itu ya, semuanya itu periksa. Ambil uangnya, kembalikan rakyat Indonesia. Ngapain kita jadi jongos asing, Pak? Katanya rela mati buat rakyat, ya. Kenapa? Setelah Bu Sri Mulyani bilang katanya dipecat hitungan detik, katanya investasi Indonesia dicabut orang asing, jongos asing. Ya. Oh, ini anaknya PKI nih, Kabib ini, keluarga PKI ya. Oh, pantesan dia komennya kayak gitu. Ya, jongos asing, anak PKI loh, apalagi lonte politik, ya kan? Begitu kan? Mana lonte-lonte politik? Begitu kan? Semoga dengan ocehan rakyat itu, ya, agar bisa mengesahkan undang-undang perampasan aset. Ya, bisa mengesahkan namanya perampasan aset. Supaya Indonesia tidak ngutang lagi ke negara asing. Ya kan? Biar rakyat Indonesia itu nggak ngutang terus ke negara asing. Ambil semua uang-uang koruptor itu, Pak Prabowo. Ya, itu salah satunya. Terus audit semua keuangan-keuangan itu. Indonesia katanya kaya, kenapa selalu dikelola orang asing? Ya, Indonesia kaya katanya. Kaya, alam kekayaannya banyak sekali. Lah iya, kalau Indonesia diam saja, kita disuruh diam, ya nggak usah ngoceh-ngoceh. Kapan Prabowo ngedengerin rakyat? Kapan Prabowo itu ngedengerin rakyat? Kapan? Rakyat Indonesia ingin itu, ya, pengesahan yang namanya undang-undang perampasan aset para
koruptor. Sita semua, kembalikan ke negara. Triliunan, bro. Ya, ratusan triliun. 3.000 triliun. Yang pajak aja 3.000 triliun kau. Apa nggak ngurangin utang negara kalau itu dibayarkan ke asing? Selesaikan utang kita. BTS 8 triliun. Kemudian kemarin 271 triliun. Yang namanya Harvey Mois berapa ratus triliun. Kalau dikumpul-kumpulin selesai loh utang negara kita ini. Ya enggak. Terus, betul kata Ibu Mega. Kalau mau mengesahkan undang-undang perampasan aset, betulin dulu pihak kepolisiannya. Ya. Karena apa? Situasi yang kayak begitu malah mereka memanfaatkan undang-undang tersebut. Ya, digunakan untuk rakyat bukan pejabat. Betul? Betul enggak? Bang Jamil, Anda itu sebenarnya minum obat bukan ngopi ya, bukan hanya sekedar ngopi. Ya, Bang Jamil, dengerin. Blegok, bego seumur hidup loh, dengerin. Kalau mau mengesahkan undang-undang perampasan aset, benahi dulu pihak kepolisian. Ya, Kejaksaan Agung itu dibenahin, sampaikan sama Prabowo. Ya, Bang Jamil, denger ya. Kenapa? Karena begitu undang-undang perampasan aset itu disahkan, nanti dimanfaatkan kepolisian, Kejaksaan Agung untuk merampas rakyat, bukan para koruptor. Betul nggak? Lu mau bego jangan kebangetan dah. Ya, begonya itu lo kebangetan lo Bang Jamil. Ayo komen lagi lo. Komen lagi lo. Ya, kepolisian itu harus dibersihkan Pak Prabowo. Ya, sampaikan sama Pak Prabowo. Ya, ngasih tahu pakai otak, jangan asal komen. Pakai otak, lo maka disuruh pemerintahnya makan tai lo. Ya, makanya ada buzzernya yang namanya Mukidi kemarin apa? Kasih mereka Bang Jamil ini umpan sampai ke lambung. Kalau lambungnya udah kronis, kelaparan, ya diumpan pakai bansos nurut. Disuruh makan tai lo. Betul nggak? Nah, disuruh makan tai rakyat Indonesia. Diam, nggak usah ngoceh. Ya kan? Kita harus ngoceh. Betul nggak? Kenapa kita berjuang loh? Perjuangan itu nggak hanya melalui bambu runcing aja beleguk. Ya. Kalau mau mengesahkan undang-undang perampasan aset tersebut, benahi dulu kepolisian dan Kejaksaan Agung. Kapolrinya diganti. Ya. Panglimanya diganti. Semuanya harus dibersihkan. Kenapa? Nanti undang-undang tersebut dimanfaatkan oleh pihak kepolisian menyita harta rakyat, bukan harta para koruptor. Betul enggak? Betul apa benar? Lo ngoceh aja, ya? Betul, kita masih berpihak sama kepolisian. Ya, oknum-oknum kepolisian tersebut nanti kalau undang-undang perampasan aset itu disahkan, memanfaatkan situasi, justru malah Kejaksaan Agung tidak dirubah dan kepolisian tidak dirubah, dibenahi, justru malah rakyat sendiri yang menderita. Bukannya merampas aset para koruptor, di tangan koruptor dikejar, justru rakyatnya yang dicekik.